Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Nurliani dengan NIM 0517188827, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Daerah Bandung. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 1 mata kuliah STSI 4302, Administrasi Server dengan sistem operasi CentOS Linux yang dijalankan melalui aplikasi VirtualBox. Praktik ini nanti akan mencakup pembuatan user, kemudian pengelolaan grup dan juga hak akses, manajemen password, hingga konfigurasi DNS. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Untuk tahapan yang pertama yaitu login dan persiapan, login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pembuatan user baru, buat 2 user baru dengan detail berikut. Untuk user pertama, nama lengkapnya nama mahasiswa, nanti diisi Lia Nurliani. Kemudian untuk username itu pakai name mahasiswa, name saya, passwordnya disesuaikan. Untuk user 2, nama lengkapnya user test, kemudian untuk username user test, passwordnya nanti disesuaikan. Setelah membuat user, tampilkan isi file /etc/passwd dengan perintah cat /etc/passwd. Oke, saya akan mempraktikkan 2 tahapan ini terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke dalam CentOS Linux. Di sini saya pakai CentOS-nya CentOS 7. Sudah saya jalankan di aplikasi VirtualBox. Setelah sistem berjalan, kemudian saya akan masuk ke terminal. Oke, di sini sudah ada tertera tulisan lianur@localhost dan ada tanda dolarnya. Kemudian tahapan yang pertama, saya akan mengetikkan perintah root, kemudian enter, masukkan password root. Setelah mengetikkan password dengan benar, di sini akan berubah ya, yang tadinya tanda seperti dolar, di sini tandanya sudah seperti tanda pagar, yang artinya saya berhasil login sebagai root atau super user. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pembuatan user baru. Di sini saya akan membuat 2 pengguna baru. Yang pertama tadi itu nama mahasiswa, kemudian yang keduanya itu user test. Saya akan mengetikkan perintah untuk membuat user terlebih dahulu, kemudian setelah membuat user, saya nanti akan membuat password. User add, kemudian nama lengkap, username-nya pakai NIM 0517188827. Oke, kemudian untuk user yang kedua, nama lengkapnya user test, kemudian username-nya user test. Oke, kemudian setelah membuat 2 user, saya akan memberikan 2 user ini masing-masing passwordnya. Untuk yang pertama, perintahnya seperti ini, sudo passwd, kemudian untuk user yang pertama dulu, NIM 0517188827. Oke, masukkan passwordnya. Kemudian ketikkan ulang. Oke, kemudian saya akan membuat password untuk user test. Masih dengan perintah sudo passwd, kemudian user test. Passwordnya kemudian ketik ulang. Oke. Setelah memasukkan password untuk masing-masing user, sistem akan menampilkan pesan all authentication token update successfully, yang artinya proses pembuatan user telah berhasil. Kemudian saya akan menampilkan
isi file slice etc slice passwd menggunakan perintah sudo kemudian cat etc slice passwd. Oke, di sini terlihat bahwa username 0517188827 dan user test telah tercantum di dalam sistem. Oke, selanjutnya masuk ke tahapan yang ketiga. Soalnya pengelolaan grup dan juga hak akses. Yang pertama, masukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalnya Will. Kemudian yang kedua, logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Untuk tahapan yang keempat, yaitu manajemen password dan juga monitoring login. Yang pertama, ganti password username mahasiswa dengan password baru, bebas. Kemudian logout, lalu login kembali menggunakan password baru tersebut. Jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login menggunakan perintah laswu. Oke. Di bagian ini saya akan mempraktikkan dua tahapan ya. Pengelolaan grup dan hak akses dan juga manajemen password dan monitoring login. Kita masuk lagi ke sini. Kita bersihkan dulu. Kemudian tahapan yang ketiga tadi yaitu menambahkan user ke grup Will. Tahap berikutnya adalah memberikan hak akses administratif kepada user mahasiswa. Di sini saya akan menjalankan perintah sudo usermod group Will NIM 0517188827. Oke, kemudian saya akan perintah groups NIM 0517188827. Oke, di sini ada NIM 0517188827 Will. Hasilnya menunjukkan bahwa user NIM 0517188827 telah tergabung dalam grup Will yang berarti memiliki hak akses setara dengan root. Setelah itu saya akan keluar dari sesi root dengan perintah exit. Oke. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu login sebagai user mahasiswa. Pada tahap ini saya akan login menggunakan akun mahasiswa dengan perintah su NIM 0517188827. Kemudian saya akan masukkan passwordnya. Oke. Setelah berhasil login, formnya akan berubah menjadi NIM 0517188827 @localhost. Untuk menguji hak akses sudo, saya akan mengetikkan sudo ls root. Masukkan password untuk NIM. Bentar. Sudo ls root. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Pengetikan sudo spasi ls spasi root.
Nah, di sini sudah ada tulisan Anaconda KSCFG Initial Setup KS.CFG yang membuktikan bahwa user memiliki hak akses administratif. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mengganti password user. Setelah itu saya akan mengganti password user mahasiswa dengan mengetikkan perintah password. Masukkan password saat ini. Untuk new passwordnya ketik ulang, kemudian enter. Setelah meminta password lama, kemudian password baru, di sini sudah ada tulisan all authentication token update successfully, yang berarti password berhasil diperbarui. Kemudian saya akan masuk ke ini menggunakan password baru. Oke. Sudah berhasil. Kemudian tahapan yang selanjutnya itu monitoring aktivitas login menggunakan last dan would. Pertama kita akan ketikkan last ini tampilannya. Hasil perintah last menampilkan riwayat login user beserta waktu dan juga terminal yang digunakan. Sedangkan untuk nanti perintah who, ketikkan dulu who ini akan menampilkan pengguna yang sedang aktif pada sistem. Hasil perintah menampilkan user Lianur karena sesi terminal utama masih dijalankan dari akun tersebut. Meskipun demikian, pada prompt terlihat bahwa saya telah berpindah dan aktif sebagai sesi username 0517188827 yang menandakan proses login melalui perintah sunim tadi telah berhasil. Oke, kita akan bersihkan dulu. Oke, tahapan selanjutnya yaitu konfigurasi DNS resolver. Yang pertama, edit file /etc/result.conf menggunakan teknik sudo. Kemudian yang kedua, tambahkan konfigurasi DNS berikut, name server 208.67.222.222 dan name server 208.67.220.220.220. Uji konfigurasi dengan perintah di www.ut.ac.id ataupun di google.com atau nslookup www.ut.ac.id ataupun nslookup google.com. Oke. Berikutnya saya akan mengkonfigurasi file DNS resolver agar sistem dapat mengenali domain. Saya akan membuka file konfigurasi dengan perintah sudo nano /etc/result.conf. Password for name kemudian saya akan menambahkan
dan menambahkan 2 baris berikut. Tadi yang name server 20867222222. 208.67.222.222. Kemudian yang satu laginya name server 208.67.220.220. Tuh. 208.67.222. Oke. Oke, setelah itu saya akan menekan Ctrl X, kemudian Y, Enter. Konfigurasi ini bertujuan agar sistem menggunakan DNS dari OpenDNS untuk resolusi domain. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu pengujian DNS. Tadi diberi beberapa poin yaitu di gww.ut.ac.id, di google.com, dan juga NSLookup. Kita akan coba semuanya. Untuk di pertama itu di www.ut.ac.id dan enter seperti ini. Untuk servernya di sini sudah ada, di sini statusnya no error. Dan saya akan coba lagi untuk Google di google.com. Ini juga sudah ada IP-nya. Kemudian saya akan coba NSLookup. Sudah berhasil. Kemudian NSLookup. Oke. Hasilnya menunjukkan alamat IP. Kemudian di sini banyak alamat IP. Ini membuktikan bahwa konfigurasi DNS berhasil dan sistem dapat terhubung ke internet dengan baik. Oke, kita akan bersihkan dulu. Oke, kita akan lanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pengelolaan user test. Yang pertama masih dalam sesi username mahasiswa, lakukan perubahan password untuk user test. Kemudian yang kedua, hapus user test dari sistem. Kemudian yang ketiga, tampilkan kembali isi file menggunakan /etc/passwd untuk memastikan user telah hapus. Oke. Kembali terminal. Kemudian tahapan mengubah password user test. Di sini saya masih sebagai user mahasiswa. Saya akan mengganti password untuk akun user test dengan perintah sudo passwd user test. Kan password name. Buat password baru untuk user test. Klik ulang. Sistem akan menampilkan pesan all authentication token update successfully. Ini berarti password dari user test berhasil diubah. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menghapus user test.
Langkah terakhir, saya akan menghapus akun user test dengan perintah sudo userdel users. Oke. Kemudian saya akan tampilkan isi file menggunakan perintah sudo cat isi/passwd. Nah, di sini akun user test tidak muncul lagi. Ini menunjukkan bahwa proses penghapusan user telah berhasil. Di sini hanya tertera untuk user NIM 0517188827. Oke. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa semua proses manajemen user, pengaturan grup, perubahan password, dan juga konfigurasi DNS pada sistem operasi CentOS Linux telah berjalan dengan baik. Praktik ini memperkuat saya dalam administrasi sistem berbasis Linux, khususnya dalam konteks manajemen user dan juga hak akses server. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.